Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa kabar Bapak Ibu guru atau adik-adik yang mungkin menyaksikan video ini. Semoga senantiasa sehat walafiat. Di video kali ini kita akan membahas soal asesmen kompetensi minimum yang masih lanjutan dari level bagian pertama yang sudah kami buat. Jadi untuk adik-adik yang belum menyaksikan bagian pertama bisa menonton nanti di bagian deskripsi, kami akan cantumkan linknya. Jadi inilah bagian kedua, yaitu lanjutan dari bagian pertama sebelumnya. Baik, di bagian kedua ini kita masih pada bagian level 1. Kita level 1 untuk asesmen kompetensi minimum. Yaitu numerasi ya. Kita buka numerasi. Nah, di bagian pertama kemarin kita sudah bahas materi bilangan. Ya, materi bilangan ini sudah kita bahas. Sekarang di bagian 2 ini kita akan membahas tentang geometri dan pengukuran. Nah, kita langsung pada soalnya. Di bangunan geometri, yaitu materi mengenal segi 4, segitiga, segi banyak, dan lingkaran. Ini ada 5 soal. Baik, ini adalah model soal pilihan ganda. Menempel kertas warna. Ibu guru memberi tugas kepada siswanya untuk menempelkan kertas warna pada rangka ikan ini sehingga menjadi ikan yang cantik. Jadi ini adalah rangka ikan. Kemudian ibu guru meminta siswa menempelkan kertas warna. Lisa dan Yuli menempelkan kertas warna dengan berbagai bentuk pada rangka ikan tersebut dengan cara berikut ini. Nah, ini adalah hasil kreasi dari dua orang siswa, Lisa dan Yuli. Nah, ini adalah karya Lisa, ini adalah karya Yuli. Nah, seperti itu. Mereka keduanya menempelkan warna yang berbeda dan model-model yang berbeda ya. Nah, kita lihat soalnya. Banyak potongan segi 4 pada hasil tempelan Lisa dan Yuli adalah, berarti banyak potongan segi 4 pada hasil tempelan Lisa dan Yuli. Berarti jumlah segi 4 yang ada pada karya Yuli dan Lisa kita gabung. Seperti itu. Karena di sini katakan tempelan Lisa dan Yuli. Jumlah banyak potongannya, berarti jumlahnya. Kita hitung dulu jumlah potongan segi 4 pada Lisa. Sebagaimana kita ketahui segi 4 itu yang seperti ini ya, adik-adik ya. Nah, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 segi 4. Yang lainnya adalah persegi panjang, kemudian ada juga segitiga. Seperti itu ya. Jadi 10. Kita coba jawab 10. Kita lihat kunci jawabannya. C, 10. Nah, benar ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jadi ini model soal pilihan ganda kompleks. Maksudnya jawaban itu nanti bisa lebih dari satu pilihan jawabannya. Kalau pilihan ganda tadi kan hanya satu nih. Nah, pilihan ganda kompleks itu bisa lebih dari satu. Kita lihat soalnya. Jadi stimulus soalnya masih sama dengan tadi yang ikan menempel, tapi pasti yang diminta dari soal nanti berbeda. Ibu guru memberi tugas kepada siswanya untuk menempelkan kertas warna pada ikan ini sehingga menjadi ikan yang cantik ya. Ya, stimulusnya masih sama. Nah, nanti pertanyaan yang berbeda di sini. Lisa dan Yuli menempelkan kertas warna dengan berbagai bentuk pada rangka ikan dengan cara berikut. Nah, ini soalnya. Ini yang diminta atau tadi ditanyakan. Pilihlah hasil tempelan siswa lainnya yang jumlah potongan segitiganya sama dengan jumlah potongan segitiga pada hasil tempelan Lisa atau Yuli. Lisa atau Yuli. Potongan segitiga yang sama dengan Lisa atau Yuli. Berarti kalau kita lihat dulu Lisa potongan segitiganya berapa? Adik-adik mungkin bisa lihat di sini. Nah, potongan segitiganya ada 2. 1, 2. Karena di sini tidak ada segitiga, yang ada adalah persegi dan persegi panjang. Seperti itu. Sementara di Yuli ada berapa potongan segitiga? Kita lihat 1, 2, 3, 4. Jadi Lisa memiliki 2 potongan segitiga, sementara Yuli memiliki 4 potongan segitiga. Maka kita mencari yang jawabannya adalah segitiganya nanti 2 atau 4. Seperti itu. Ya, seperti itu. Kita lihat.
Siswa ini, jadi ini adalah hasil tempelan siswa lainnya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Ya, ada 4 tempelan siswa yang kita mau cari segitiganya sama dengan Lisa atau Yuli. Sekali lagi, Lisa tadi segitiganya 2, Yuli segitiganya 4. Oke, sekarang kita langsung ke bagian A. Ini segitiganya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini salah. Karena yang benar adalah segitiganya 2 atau 4. Ya. Ini kita lihat. 1, 2, 3, 4. Nah ini bisa. Berarti dia potongan segitiganya sama dengan Yuli. 4. Jadi kita klik. Lanjut. Ini segitiganya berapa? 1, 2. Nah ini juga bisa. Karena jumlah segitiganya 2 sama dengan segitiga yang dipajang oleh Lisa. Lanjut. 1, 2, 3, 4. Nah ini juga bisa. 4 sama dengan Yuli. Berarti jawabannya adalah B, C, D. Nah, ini yang dimaksud dengan pilihan ganda kompleks. Maksudnya, siswa bisa memilih jawaban atau jawaban dari soal ini memang didesain lebih dari satu. Seperti itu. Berbeda dengan pilihan ganda tunggal tadi. Kita lihat kunci jawabannya. Nah, benar ya. B, C, D. B, C, D. Jumlah segitiganya sama dengan 2 atau 4. Seperti itu adik-adik ya. Nah, lanjut kita ke pilihan ganda kompleks lagi. Ini masih pilihan ganda kompleks. Tentu adik-adik sudah tahu tadi pilihan ganda kompleks maksudnya. Jawaban itu bisa lebih dari 1. Seperti itu. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Ada 10 gambar yang disajikan. Pertanyaannya, manakah pernyataan yang sesuai dengan gambar di atas? Jadi kita memilih pernyataan, ada berapa pernyataan ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pernyataan yang kita akan seleksi mana yang benar atau sesuai dengan gambar di atas. Pertama, bangun persegi panjang ditunjukkan nomor 146. Persegi panjang 1. Nah, ini kan nomor 1 segitiga, berarti otomatis ini sudah salah. Jadi salah satu trik untuk menjawabnya adalah ketika adik-adik misalnya soal seperti ini, 1, 4, 6. Ketika nomor bagian pertama 1 sudah salah, maka adik-adik tidak perlu melanjutkan lagi karena sudah dipastikan itu akan salah. Seperti itu. Nah, kita lanjut nomor 2. Bagian persegi ditunjukkan nomor 4, 5, 6. Persegi nomor 4. Nah, ini persegi 4, 5. 5 ini sudah bukan persegi, maka pasti sudah salah. Kita lanjut. Bangun segitiga ditunjukkan 1, 7, 9. Segitiga 1, oke benar. 7, oke benar. 9, oke benar. Terlepas dari jenis segitiga apa, yang pastinya di sini nyatakan segitiga ya. Baik sama kaki, sama sisi, berarti yang pasti adalah segitiga. Berarti ini benar. 1, 7, 9. Bangun segi banyak ditunjukkan oleh 3, 4, 6. 3, 4, 6. Ini salah ya otomatis ya, karena ini sudah lingkaran, persegi ya, berarti salah. Bangun segi 4 ditunjukkan oleh nomor 2, 3, 4. Segi 4, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, ini bisa ya. Ini bisa karena semuanya adalah segi 4. Kita lihat pilihan jawabannya. C dan E. Ya, benar ya. C dan E. Nah, mungkin adik-adik bertanya, segi 4 ditunjukkan 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ini kan satu persegi panjang nih. Ya kan tidak ditentukan jenis segi 4-nya. Apakah segi 4 bisa persegi panjang, bisa persegi seperti itu. Yang pastinya adalah segi 4. Maka 2, 3, 4. Seperti itu adik-adik ya. Jadi jawabannya adalah C dan E. Nah, kita lanjut ke pilihan soal selanjutnya, masih pilihan ganda kompleks. Manakah pernyataan yang tepat dari pernyataan-pernyataan berikut? Nah, manakah pernyataan berikut? Pertama, atas meja, daun pintu dan bingkai jendela persegi panjang. Atas meja, daun pintu, dan bingkai jendela persegi panjang. Oke, benar ya. Ini persegi panjang, meja, atas meja,
pintu dan bingkai jendela. Plat CD, uang koin, dan kancing berbentuk lingkaran. Plat CD, uang koin, kancing berbentuk lingkaran. Benar ya? Oke, kita checklist lagi. Sisi depan atap rumah, hanger gantungan baju, dan penggaris berbentuk persegi. Persegi, sisi depan atap rumah. Sisi depan atap rumah, ya, sisi depan atap rumah berbentuk persegi. Oh, ini sudah salah karena ini berbentuk segitiga. Sisi depan atap rumah ini berbentuk segitiga. Maka ini sudah pasti salah. Hanger gantungan baju, oh, salah juga, segitiga. Penggaris ini segitiga, salah ya. Seandainya di sini dikatakan berbentuk segitiga, maka benar. Kita lanjut. Kancing uang koin plat CD tidak memiliki sudut. Kancing, mana kancing? Kancing uang koin plat CD tidak memiliki sudut. Nah, ini benar karena berbentuk lingkaran. Lingkaran itu tidak memiliki sudut seperti itu. Lanjut, semua benda pada gambar di atas mempunyai sudut. Nah, salah. Ini bertentangan dengan poin yang D tadi, yang lingkaran ini. Nah, maka jawabannya adalah A, B, dan C. A, B, dan D. Kita lihat kunci jawabannya. Benar ya. A, B, dan D. Seperti itu. Jadi, sekali lagi, ini dalam model soal pilihan ganda kompleks. Adik-adik memilih jawaban lebih dari satu, itu dimungkinkan. Yang penting sesuai dengan soalnya atau pernyataannya. Lanjut, masih pilihan ganda kompleks. Jadi, pilihan ganda kompleks itu memang agak-agak banyak dalam soal AKM. Jadi, harus latihan dan terbiasa. Nita menulis 3 bangun datar, yaitu lingkaran, persegi panjang, segitiga digabungkan. Gambar yang akan terbentuk adalah, pertama, persegi lingkaran ada, segi panjang ada, segitiga ada. Berarti A bisa ya. Lanjut. Lingkaran ada, persegi panjang, ini persegi ya. Kemudian ini segi 1, 2, 3. Bukan ini. Berarti ini sudah pasti bukan. Lanjut. Ini tidak ada lingkarannya. Berarti ini salah ya. Ini lanjut. Nah, persegi, lingkaran, segitiga. Ini benar. Ini juga bukan. Ini juga bukan. Maka jawabannya adalah A dan D. A, B, C, dan D. Ya, jawabannya ini. Seperti itu. Jadi ini masih soal ini cukup mudah untuk menjawabnya. Seperti itu adik-adik. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, bagian D, E, ya, ini kan ada lingkaran, ada segitiga, ada persegi, ada yang berbentuk semacam lingkaran. Nah, ini adik-adik perlu ketahui, ini sebenarnya bukan lingkaran ini berbentuk oval. Jadi perlu dibedakan antara lingkaran dengan oval. Ini berbentuk oval, jadi dia bukan lingkaran. Oval itu istilahnya dia lingkarannya tidak penuh, seperti itu. Nah, kalau lingkaran itu seperti ini adik-adik. Ya, oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jadi ini di bagian ini sudah selesai. Kita masuk ke mengenal balok dan kubus. Nah, kita buka soalnya. Ini jenis soal uraian tertutup. Perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan gambar berikut. Benda yang ditunjuk oleh tanda panah pada gambar tersebut berbentuk. Nah, jadi di sini adik-adik melihat gambar yang ditunjuk tanda panah, kemudian cara menjawabnya adalah sini nih. Adik-adik nanti mengetik. Nah, ketika menghadapi soal AKM di sini bentuk menjawabnya dengan cara mengetik semacam isian ya. Kita lihat gambarnya ini berbentuk apa nih? Ini kan berbentuk kubus ya. Kubus. Nah, ini sepertinya ada kesalahan sistem sehingga tidak bisa diketik. Yang pasti jawabannya adalah kubus ya. Kita coba. Nah, ini jawabannya adalah kubus. Nah, seperti itu. Lanjut ya, kita soal ke uraian tertutup. Perhatikan gambar berikut. Benda yang digunakan siswa dalam kegiatan diskusi tersebut berbentuk, nah ini, berbentuk apa ini adik-adik? Kubus atau balok? Nah, jawabannya adalah balok. Nah, ini juga sama tadi.
Sepertinya sistemnya agak ada bug-nya atau kekeliruan sehingga hanya bisa mengetik 2 huruf ya. Tapi nanti ketika adik-adik soal AKM pasti tidak akan menemukan kendala seperti ini. Tapi ini hanya bahan latihan saja. Setidaknya adik-adik mengetahui bahwasanya dalam AKM itu ada modal soal uraian tertutup, yaitu isian seperti ini. Jawabannya balok ya. Nah ini, kita cek balok. Kalau mau hapus jawaban, bisa sini. Nah, Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Masih soal uraian tertutup. Perhatikan gambar berikut. Ini ya, yang diberikan tanda panah. Benda yang ditunjuk tanda panah tersebut berbentuk, nah ini berbentuk kubus atau balok adik-adik. Ya di sini memang dilatih literasi kita, literasi numerasi untuk bangunan geometri ya. Ini adalah berbentuk balok. Mungkin ada adik-adik yang mengatakan, oh ini kubus ini. Nah, jadi ketika literasi dan numerasinya bagus, pemahaman geometrinya bagus, maka dengan mudah bisa menjawab ini balok. Karena kalau kubus itu semua rusuknya sama panjang ya. Ini harusnya kalau kubus sama panjang nih, tapi ini lebarnya beda sama tingginya beda ya. Jadi maka dia adalah balok seperti itu. Karena balok itu balok itu memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi. Sementara kubus itu semua rusuknya sama. Maka dia dikatakan kubus ketika yang ini naik, tingginya sama dengan panjangnya ke sana ini sama, maka dia kubus. Tapi karena ini berbeda, maka itu adalah termasuk balok. Harusnya kita bisa mengetik di sini balok. Maka jawabannya kita lihat, nah benar ya, balok. Seperti itu. Jadi di sini adik-adik dilatih membedakan antara balok dengan kubus. Nah, ketika adik-adik mengetahui kayak tadi, oh kubus itu nanti dikatakan kubus ketika rusuknya sama panjang nih. Seperti yang gambar ini tadi. Ini nih, sama semua rusuk sama, maka dia kubus. Nah, tapi ini sofa ini, kursi ini tidak semua rusuknya tidak sama panjang. Ada yang panjang nih, ada yang pendek. Maka dia termasuk balok seperti itu. Baiklah, untuk bagian 2 ini cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di bagian 3 untuk video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.